Selamat malam para wanita tangguh di luar sana. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini menawarkan tangan untuk membantu, namun ternyata tangan itu justru yang menarikmu jatuh? Kita sering diajarkan bahwa bekerja sama adalah kunci, bahwa meminta bantuan adalah hal yang manusiawi. Itu tidak salah. Namun ada satu kebenaran pahit yang jarang dibahas, tidak semua tangan yang terulur memiliki niat yang tulus. Malam ini, kita akan bicara jujur tentang luka yang muncul karena terlalu mengandalkan orang lain. Tentang bagaimana janji kerjasama berubah menjadi jerat, dan bagaimana tawa mereka yang iri menjadi musik latar di saat kita terpuruk. Banyak dari kita masuk ke dalam sebuah komitmen, baik itu bisnis, pekerjaan, atau hubungan, dengan hati yang bersih. Kita percaya pada kata bersama. Tapi seringkali, di balik kata itu, ada agenda tersembunyi. Apalagi jika kamu berurusan dengan orang yang sejak awal sudah memiliki benih iri di hatinya. Bagi mereka, kelemahanmu adalah hiburan. Saat kamu mengeluh, mereka tidak memberi solusi, mereka mencatat kelemahanmu. Saat kamu meminta bantuan, mereka tidak memberi pencerahan, mereka justru merendahkanmu di belakang. Kerjasama yang mereka tawarkan, itu hanya topeng. Itu cara mereka untuk memastikan kamu tetap berada di bawah kendali mereka. Mereka ingin melihatmu berjuang, bukan untuk menang, tapi untuk ditertawakan saat kamu gagal. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik kata kerjasama yang berujung pengkhianatan itu. Seringkali, mereka datang di saat kita sedang rentan. Mereka menawarkan bantuan dengan wajah paling malaikat yang pernah kita lihat. Mereka bilang, mari kita kerjakan bersama, aku punya sumber dayanya, kamu punya idenya. Atau, tenang saja, aku akan membantumu sampai tujuan. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi di kepala seseorang yang memiliki rasa iri sejak awal? Informasi adalah senjata. Mereka mengajakmu bekerja sama bukan untuk membesarkanmu, tapi untuk mematikan kekuatanmu. Mereka ingin tahu dari mana sumber semangatmu, apa kelemahanmu. Begitu mereka mendapatkan resep kesuksesanmu, mereka akan mulai membuangmu perlahan. Aliansi palsu untuk menghambat, kadang tawaran kerjasama adalah cara mereka untuk menahan lajumu. Mereka tahu kamu punya potensi besar. Jika kamu jalan sendiri, kamu akan terbang tinggi. Maka, mereka mengikatmu dalam kerjasama agar mereka bisa mengatur seberapa cepat kamu boleh berlari. Mereka ingin memegang kendali atas kesuksesanmu. Pernahkah kamu merasa, saat terjadi masalah dalam kerjasama itu, mereka justru yang paling keras menyuarakan kesalahanmu di depan orang lain? Mereka tidak mencari pencerahan atau solusi. Mereka justru menggunakan kegagalan bersama itu untuk membuktikan pada dunia bahwa, lihat, tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak becus. Disitulah letak kekejamannya. Di depanmu mereka tersenyum, tapi di belakang, mereka menertawakan setiap peluh yang kamu keluarkan. Mereka merasa menang setiap kali kamu terlihat bingung. Bagi mereka yang iri, melihatmu jatuh adalah sebuah prestasi yang lebih memuaskan daripada kesuksesan mereka sendiri. Itulah mengapa, mengandalkan orang-orang seperti ini hanya akan membuatmu merasa kecil. Kamu akan terus-menerus merasa berhutang budi pada orang yang sebenarnya sedang menjegal langkahmu. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat menyadari bahwa kita sedang dipermainkan? Berhenti bersuara. Wanita yang mandiri tahu kapan harus menarik diri tanpa banyak drama. Jika kamu tahu mereka iri, jangan beri mereka panggung dengan kemarahanmu. Karena kemarahanmu adalah makanan bagi ego mereka. Mereka senang melihatmu meledak-ledak. Tarik semua informasi, tarik semua ketergantunganmu, dan mulailah membangun di dalam kesunyian. Biarkan mereka bertanya-tanya mengapa mainan mereka tiba-tiba menghilang. Biarkan mereka bingung melihatmu tetap tegak berdiri tanpa sedikit pun sisa ketergantungan pada mereka.
Agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama, kita harus tajam dalam membaca keadaan. Seringkali sinyal itu ada, tapi kita abaikan karena rasa percaya. Berikut adalah tanda bahwa kerjasama yang ditawarkan padamu hanyalah kedok. Ketidakseimbangan kontribusi. Perhatikan, apakah kamu yang selalu mengeluarkan ide, tenaga, dan waktu, sementara mereka hanya berkomentar dan menghakimi. Jika kamu merasa seperti sedang menggendong seseorang di punggungmu, itu bukan kerjasama, itu eksploitasi. Ketidakterbukaan, kerjasama yang tulus itu transparan. Jika mereka mulai menyembunyikan data, menutup akses informasi, atau berbicara berputar-putar saat ditanya dan lebih memilih menjauh tanpa berikan penjelasan, maka stop. Lebih baik kamu mundur. Pujian berlebihan yang terasa palsu. Orang yang iri sering menggunakan teknik love bombing. Mereka memujimu setinggi langit agar kamu merasa nyaman dan lengah. Tujuannya? Agar saat mereka mulai menusuk atau menjatuhkanmu, kamu tetap merasa mereka adalah orang baik. Merendahkan orang lain di depanmu, ini tanda yang paling jelas. Jika mereka dengan mudah merendahkan orang lain yang sukses di depanmu, percayalah, mereka akan melakukan hal yang sama tentangmu di depan orang lain. Lalu, setelah kita sadar dan ingin keluar, bagaimana caranya? Berdiri di atas kaki sendiri butuh persiapan, bukan sekadar nekat. Amankan aset mentalmu, jangan lagi curhat atau berbagi rencana masa depan kepada mereka. Jadilah seperti gunung es, biarkan mereka hanya melihat puncaknya, tapi jangan biarkan mereka tahu apa yang sedang kamu bangun di bawah permukaan. Investasi pada skill, bukan pada relasi toksik. Daripada menghabiskan energi untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak dengan orang iri, gunakan energimu untuk belajar hal baru. Keahlian yang kamu miliki adalah mata uang yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Mulai dari hal kecil, kamu tidak harus langsung membangun kerajaan dalam semalam. Mulailah dengan mengambil keputusan-keputusan kecil tanpa meminta pendapat mereka. Rasakan bagaimana rasanya memiliki kendali penuh atas hidupmu sendiri. Rasanya sakit bukan? Menyadari bahwa orang yang kamu percaya justru menganggap kesulitanmu sebagai bahan lelucon. Tapi, izinkan saya mengatakan ini, terima kasihlah pada rasa sakit itu. Rasa sakit itulah yang akan membukakan matamu. Rasa sakit itu adalah alarm yang memberitahumu bahwa tempat bersandarmu selama ini bukanlah karang yang kokoh, melainkan pasir hisap. Disinilah mentalmu diuji. Apakah kamu akan tetap terduduk menangis karena dikhianati, atau kamu akan berdiri, mengusap air mata, dan mulai membangun jalanmu sendiri? Berdiri di atas kaki sendiri adalah harga sebuah kehormatan. Menjadi wanita mandiri bukan berarti kita tidak butuh orang lain selamanya. Mandiri berarti kita memiliki daya. Daya untuk menentukan nasib kita sendiri. Saat kamu berdiri di atas kakimu sendiri, kamu tidak bisa diancam, karena kamu tahu bagaimana cara mencari makan sendiri. Kamu tidak bisa dipermainkan, karena kamu tahu nilai dirimu tidak bergantung pada pengakuan mereka. Kamu memiliki suara, karena kamu tidak berhutang budi pada mereka yang ingin menjatuhkanmu. Memang melelahkan. Berjalan sendiri di awal memang sunyi. Tapi lebih baik lelah karena membangun istana sendiri, daripada lelah karena menjadi budak di istana orang lain yang membencimu. Untuk kamu yang saat ini sedang merasa dipermainkan, dengarkan ini, berhentilah menjelaskan diri kepada mereka yang tidak ingin mengertimu. Berhentilah mencari solusi dari mereka yang justru menikmati masalahmu. Tunjukkan pada mereka, bukan dengan kata-kata atau amarah, tapi dengan keberhasilan yang tenang. Biarkan mereka tetap di sana, dengan rasa irinya, menontonmu mendaki puncak yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Ingatlah, mahkota yang paling indah adalah mahkota yang kamu bentuk dari keringat dan air matamu sendiri. Jangan biarkan siapapun mengambil kemudimu. Berdirilah tegak, berjalanlah dengan bangga. Karena kamu adalah wanita yang mampu.
Sepatu yang kekecilan tidak akan pernah nyaman dipakai sejauh apapun kamu melangkah. Begitu juga dengan kerjasama yang dipaksakan dengan orang yang tidak tulus. Lepaskan, meski awalnya kakimu terasa sakit, setidaknya kamu bebas untuk berlari. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Ingat, kamu bukan wanita yang lemah karena pernah tertipu. Kamu adalah wanita yang hebat karena kamu berani menyadari, berani melepaskan, dan berani untuk berdiri kembali. Jangan biarkan masa lalu menahan langkahmu. Fokuslah pada hari ini dan esok. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Jika kamu bisa membayangkannya, kamu bisa mewujudkannya. Jangan pernah menyerah terhadap apa yang sungguh-sungguh kita inginkan. Jadilah pelaku, bukan penonton dalam hidupmu sendiri. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Bukan tentang seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa sering kamu bangkit kembali. Jangan biarkan kegagalan menghentikan semangatmu, tapi gunakan sebagai batu loncatan. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sebagian besar rasa sakitmu adalah pilihanmu sendiri. Itu adalah ramuan pahit yang digunakan oleh tabib di dalam dirimu untuk menyembuhkan dirimu yang sakit. Kebaikan itu seperti salju. Ia memperindah segala sesuatu yang ditutupinya. Hidupmu tidak akan menjadi lebih baik secara kebetulan, tetapi akan menjadi lebih baik melalui perubahan. Jika saya tidak bisa melakukan hal-hal besar, saya bisa melakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Kesuksesan adalah tersandung dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Gagal itu sulit, tetapi lebih buruk lagi jika tidak pernah mencoba untuk berhasil. Kesuksesan bukanlah terletak pada apa yang Anda miliki, tetapi pada siapa Anda. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Memiliki pikiran yang baik saja tidak cukup, yang penting adalah menggunakannya dengan baik. Jangan biarkan rasa takut gagal menghalangi Anda untuk mencoba hal-hal baru. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi mereka. Pengampunan adalah kunci untuk melangkah maju. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Hal-hal baik datang kepada orang yang sabar menunggu, tetapi hal-hal yang lebih baik datang kepada mereka yang berusaha mendapatkannya. Tetaplah menjadi diri sendiri, bahkan ketika dunia mencoba mengubahmu. Teruslah berkembang, karena hidup tak pernah berhenti menantangmu. Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju kesuksesan. Setiap pencapaian dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Nikmati proses perjalanan menuju kesuksesan, bukan hanya hasil akhirnya. Kegigihannya bukan sebuah perlombaan panjang, tapi melewati banyak perlombaan kecil. Meminta maaf bukan berarti salah, itu pertanda sudah dewasa. Hanya mereka yang tidak mudah menyerah yang akan merasakan manisnya hasil perjuangan. Mimpi yang tidak diikuti dengan tindakan hanyalah ilusi. Menghargai diri sendiri adalah landasan dari semua hubungan yang sehat. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi belajar menari di tengah hujan. Kemenangan kecillah yang memberi keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Bukan tentang seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa sering kamu bangkit kembali. Mulailah dari tempatmu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan yang kamu bisa. Dinding terbesar yang harus kamu panjat adalah yang kamu bangun di pikiranmu. Ingatlah bahwa kamu memiliki potensi yang tak terbatas, batasnya hanya ada dalam pikiranmu sendiri. Kuotas motivasi semangat kerja dari para tokoh. Berikut ini kuotas motivasi semangat kerja para tokoh yang menginspirasi. 1. Kamu hanya bisa melakukan pekerjaan luar biasa jika sungguh mencintai apa yang dikerjakan. Steve Jobs. 2. Tindakanmu hari ini akan menentukan apa yang terjadi di masa depanmu. Mahatma Gandhi. 3. Jangan mengejar kesuksesan semata, tetapi berusahalah untuk membel nilai.
Albert Einstein. 4. Jangan biarkan perasaan putus ada menghampirimu. Percayalah bahwa akhirnya, kesuksesan akan menjadi milikmu. Abraham Lincoln. 5. Hidup adalah sebagian besar bagaimana kamu meresponsnya dan sebagian dari pengalaman yang kamu alami, dan sebagian besar. Charles Swindoll. 6. Jika peluang tidak datang, buatlah pintu sendiri. Milton Berle. 7. Saya bukanlah orang yang sangat cerdas, tetapi saya hanya terus mencoba saat menghadapi masalah. Albert Einstein. 8. Orang jarang berhasil dalam sesuatu jika mereka tidak menikmati apa yang sedang dilakukan. Dale Carnegie. 9. Fokuskanlah 80% waktumu pada peluang yang akan datang, bukan pada masalah yang sudah berlalu. Brian Tracy. 10. Jika kamu tidak mendapatkan apa yang diinginkan, itu mungkin adalah berkah yang tak terduga. Amelia Earhart. 11. Ketika orang mengeluh tentang kesulitan hidup, saya selalu tergoda bertanya, dibandingkan dengan apa? Sidney Harris. 12. Apa yang kita capai dalam batin akan mempengaruhi kenyataan di dunia luar. Plutarch. 13. Tidak perlu menjadi hebat terlebih dahulu untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Zig Ziglar. 14. Untuk mencapai keberhasilan dalam hal besar, kamu perlu membangun kebiasaan dengan hal-hal kecil. Keunggulan itu adalah sikap yang dibangun. Charles R. Swindoll. 15. Raihlah impianmu sendiri, atau orang lain akan mempekerjakanmu untuk membangun impian mereka. Farah Gray. 16. Berbicaralah tentang kemenangan daripada kegagalan, karena kata-kata memengaruhi pikiran kita. Joel Osteen. 17. Ubah PIK. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.